Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan merefresh teman-teman seputar informasi perkreditan KUR. Nah, memang KUR ini sudah dikucurkan pemerintah pada awal tahun 2021 kemarin dengan ditambahkan volumenya. Artinya, bank KUR pencair ini diberikan tambahan limit. Misalkan BRI yang tadinya 10 miliar menjadi 15 miliar. Wow, besar juga ya teman-teman. Nah, bank lain pun juga sama teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang KUR BRI dengan jaminan BPKB motor. Nah, bisa nggak kita mengajukan dengan jaminan BPKB motor? Oke, sebelum saya menjawabnya, seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe, please subscribe terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Nah, jadi apakah bisa kita mengajukan dengan BPKB motor? Jawabannya itu bisa banget teman-teman. Nah, jadi untuk mengajukan sebuah pinjaman, tentunya kita harus mematuhi beberapa syarat dan prosedur yang dipersyaratkan oleh bank tersebut. Nah, kali ini saya ingin membahas BRI. Maka saya akan membahas tata cara prosedur kita mengajukan KUR di Bank BRI. Dan sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, saya ingin disclaimer dulu bahwa teman-teman itu bisa mengajukan KUR BRI dengan catatan teman-teman tidak sedang menikmati pinjaman aktif lainnya di bank lain. Jadi misalkan teman-teman sudah mempunyai pinjaman bukan KUR di bank lain, teman-teman pengen mengajukan KUR. Nah, itu teman-teman tidak bisa karena KUR itu diberikan fasilitas oleh pemerintah, hanya boleh dinikmati satu fasilitas aja teman-teman. Jadi tidak boleh cabang fasilitas ya. Nah, artinya misalkan teman-teman punya kredit motor nih. Nah, teman-teman tidak boleh mengambil lagi KUR. Jadi misalnya teman-teman nanti ambil kredit KUR untuk men-take over atau menutup kredit motor. Karena hanya bisa satu saja teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman itu tidak disetujui oleh take over KUR dari KUR. Nah, karena biasanya KUR itu kan tidak untuk take over ya. Nah, karena untuk dana usaha, maka teman-teman wajib melunasi dulu kredit motor. Atau itu pinjaman ataupun teman-teman merogoh kocek lebih dalam, merogoh kocek tabungan teman-teman dulu untuk melunasi kredit motornya. Nah, setelah itu, kemudian baru teman-teman bisa mengambil KUR. Karena KUR ini hanya boleh satu fasilitas pinjaman saja, teman-teman. Nah, bisa nggak teman-teman mengajukan kredit dengan menggunakan BPKB motor? Jawabannya itu bisa banget, teman-teman. Nah, kalau BPKB orang lain, misalnya orang tua, bisa nggak? Nah, bisa. Kemudian kalau BPKB punya saudara kandung ataupun adik kandung, ini bisa enggak? Jawaban bisa juga. Asalkan itu mereka mengetahui bahwa BPKB yang teman-teman pinjam itu diketahui oleh yang punya BPKB tersebut. Nah, silahkan teman-teman mengajukan KUR dengan BPKB motor tersebut. Nah, biasanya BRI itu mencatat KUR kredit motor itu minimal ada tahun perakitannya. Nah, jadi teman-teman silahkan konfirmasi ke BRI terdekat dulu lewat mantri BRI ataupun marketing. Nah, kemudian nanti setelah teman-teman BPKB motor itu ada, selanjutnya adalah teman-teman wajib melengkapi syarat-syarat KUR secara teratur. Seperti halnya KTP pasangan suami istri. Nah, lalu minimal sudah berusia 21 tahun ataupun sudah menikah. Nah, lalu kalau belum menikah tapi sudah berusia 21 tahun dan ada usaha, ada juga BPKB motor.
maka teman-teman wajib membuat surat keterangan sebelum menikah dari kelurahan. Nah, nanti bisa teman-teman melampirkan kalau sudah 21 tahun. Tapi kalau misalkan belum berusia 21 tahun dan sudah menikah, teman-teman silahkan melampirkan surat keterangan sudah menikah ataupun akta perkawinan atau buku nikahnya. Kemudian akta nikah, KTP suami istri. Nah, lalu kakak, jangan lupa dicatat untuk kakak ya, itu harus melampirkan semuanya. Kemudian surat keterangan usaha. Kalau surat keterangan ini harus berjalan minimal 6 bulan. Nah, jadi pemerintah itu mewajibkan melampirkan surat keterangan usaha ini untuk apa? Nah, agar dana kur ini benar-benar digunakan oleh teman-teman untuk aktivitas usaha. Jadi makanya banyak sekali perbankan yang mewajibkan untuk kita melampirkan surat keterangan usaha. Nah, karena itu adalah syarat yang diwajibkan oleh pemerintah. Jadi bukan syarat dari perbankan itu sendiri ya. Jadi perbankan sebenarnya tidak menyusahkan teman-teman. Istilahnya karena itu adalah syarat wajib dari pemerintah untuk bank tersebut bisa mencairkan kur. Nah, kemudian untuk suku bunganya kur itu mulai dari 0,2 tiap bulan minimal jangka waktu 1 tahun sampai maksimal 3 tahun. Jadi jangka waktu kur itu 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Nah, dalam jangka waktu 1 atau 3 tahun ini, kalau misalkan teman-teman di tengah jalan ingin menambah, itu bisa ya teman-teman. Jadi minimal teman-teman berjalan dulu setengah kali angsurannya. Nah, artinya jika teman-teman dalam jangka waktu setahun sudah berjalan 6 bulan, nanti bisa teman-teman menambah lagi di tengah jalan. Tapi jangka waktunya itu tetap 3 tahun ya, tidak bisa lebih. Nah, kemudian untuk BPKB tadi sudah saya sebutkan, bisa untuk diajukan pinjaman KUR BRI. Walaupun itu punya ayah, ataupun punya ibu, punya adik, ataupun punya kakak. Nah, hanya saja BPKB motor ini kegunaannya harus diketahui oleh yang punya nama BPKB tersebut. Jadi nantinya tidak disalahartikan ya. Saya ingatkan sekali lagi, BPKB ini tidak untuk disalahartikan. Artinya mereka sebelumnya sudah mengetahui. Jadi kalau misalkan nanti ada apa-apa di tengah jalan, teman-teman nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin itu saja tentang bagaimana tata cara mengajukan KUR di Bank BRI dengan menggunakan BPKB motor. Mungkin sekian saja ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.